Halo pemirsa, selamat datang di Forensia News. Bersama saya, Farah Firdina. Setiap daerah di Indonesia punya makanan tradisionalnya sendiri dengan cita rasa dan cerita yang unik. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ada satu makanan ringan sederhana yang sudah dikenal sejak lama. Namanya ogel-ogel. Cemilan ini mempunyai bentuk yang kecil, memanjang, dan rasa gurih yang khas. Sekarang, ogel-ogel mungkin tidak sebanyak dulu ditemukan di pasaran, tapi masih dibuat oleh sebagian masyarakat yang ingin menjaga resep turun-temurun ini. Kalau kalian penasaran seperti apa ogel-ogel itu dan siapa orang di balik pembuatannya, mari kita simak liputan hari ini. Pemirsa Forensia News, kembali lagi bersama saya, Richard Tasya, dan rekan saya, Haji Gilang Putra Pandawa. dalam program menjelajahi kuliner yang ada di Malang. Kali ini kami berdua akan membahas salah satu jajanan yang banyak disukai oleh berbagai kalangan, yaitu ogel-ogel. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan ogel-ogel di daerah Malang. Tempat ini menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi jika kalian ingin membeli ogel-ogel dengan rasa yang gurih dan enak. Nah, pemirsa, di segmen kali ini saya dan aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang ogel-ogel, mulai dari apa itu ogel-ogel, sejarah dari ogel-ogel, dan cara pembuatannya hingga keunikan dari ogel-ogel ini. Jadi tetap di sini dan mari kita ikuti karena kami akan membahas semuanya hanya di Forensia News. Nah, yang pertama, apa sih Bu sejarah dari ogel-ogel ini, Bu? Sejarah dari ogel-ogel. Ya. Ogel-ogel itu adalah makanan khas Pemalang. Mana kami menciptakan ogel-ogel itu kan sudah lama, sekitar 15 tahun lebih ya. Kan sejarah 15 tahun yang lalu di Pemalang itu kami akan membuat dulu terkenalnya, yaitu goyang nama kami. Ya kan, kalau goyang enaknya dimakan di sini, dan juga oleh-oleh. Kalau kamir tidak tahan lama, paling hanya 2 hari kan, ya. Otomatis saya kira-kira 15 tahun yang lalu, akhirnya saya menciptakan makanan khas Malang. Iya. Ogel-ogel adalah makanan khas Pemalang yang telah tercipta lebih dari 15 tahun lalu. Kehadirannya berawal dari keinginan menghadirkan kuliner yang bukan hanya mencerminkan cita rasa daerah, tetapi juga mampu menjadi hidangan yang praktis dan tahan lama. Dari gagasan sederhana tersebut, ogel-ogel kemudian berkembang menjadi inovasi kuliner yang tidak lekang oleh waktu, semakin dikenal dan menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Pemalang. Lalu, mengapa sih Ibu itu lebih tertarik menjalankan usaha ogel-ogel ini, Bu? Karena makanannya itu saya membuat makanan yang sangat lama, jadi tidak istilahnya buat sekarang seminggu sudah tidak apa-apa gitu. Tariknya itu kalau yang makanan harus siap saji, hari ini buat, hari ini nggak laku kan dibuang ya. Nah gitu, kalau aku kan buang ya kira-kira bisa tahan lama gitu. Penciptanya ingin meracik makanan yang tetap aman dikonsumsi meski disimpan selama 1 hingga 2 bulan. Di saat banyak makanan cepat saji yang harus dihabiskan segera karena mudah basi, ogel-ogel ini justru dibuat dengan konsep ketahanan yang lebih panjang tanpa mengurangi kualitas rasa maupun teksturnya. Ya, lalu bagaimana sih Bu proses dari pembuatan ogel-ogel ini? Sebetulnya kalau mau kayak membuat proses itu kan kalau pagi gitu, kalau pagi kan kita buat berarti kan bisa melihat prosesnya ya, tapi nggak apa-apa kalau cerita prosesnya itu yang pertama dari telur sama bumbu kita campur, kita mixer, habis itu kita campur dengan tepung, tepungnya itu tepung ketan sama tapioka sampai kalis, ya kalis itu sampai bisa dicetak. Begitu selesai masukkan ke mesin cetak, langsung kita gorengnya 2 kali. Yang pertama pakai api kecil, karena kalau pakai api besar nanti yang pertama gosong, yang terakhir nggak berani ya, makanya api kecil.
setelah selesai setelah selesai itu lalu dimasukkan ke wadah kedua itu apinya besar selesai sampai matang rasa ya baru kita tiriskan tunggu sampai dingin kalau sudah dingin baru dikemas. Proses pembuatannya dimulai dari campuran telur dan bumbu yang dikocok hingga benar-benar merata. Adonan tersebut kemudian dipadukan dengan tepung ketan dan tapioka sampai kalis sebelum dimasukkan ke mesin pencetak agar bentuknya seragam. Setelah itu, ogel-ogel digoreng 2 kali dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan daya simpan yang lebih optimal. Lalu apakah ada cabang lain dari ogel-ogel itu? Jika ada, itu lokasinya di mana itu? Kalau cabang nggak ada ya, saya itu membuat di sini, buat di sini itu rumah, semua toko-toko itu sudah menjual ogel-ogel, sudah ada. Jadi baik di Pemalang, tapi toko kue loh ya, tapi toko benar. Toko kue itu di sini ada semua. Terus di Comal ada, sama di mana ya, beberapa ada semua, sampai di luar kota juga. Jadi di sini saya dengan saya akan mencicipi ogel-ogel yang telah kami beli. Oke. Ayo kita cicipi. Ayo. Duluan mas, duluan. Oke, makasih. Rasanya ini enak, gurih, dan Rasanya enak. dan telur itu pekat kali. Karena ya emang kan dari telur. Gurih. Intinya kalian beli aja di sini ya. Pemirsa, demikian rangkaian liputan yang telah kami sajikan pada hari ini mengenai ogel-ogel. Sebuah camilan yang masih diproduksi dan dinikmati oleh masyarakat hingga sekarang. Keberadaan ogel-ogel menunjukkan bahwa berbagai jenis makanan lokal masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran bagi Anda mengenai ragam pilihan camilan yang ada di berbagai daerah. Tetap ikuti berbagai berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan pada edisi mendatang dengan sajian informasi aktual dan terpercaya. Saya, Farah Firdina, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Forensia News. Sampai jumpa pada program berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ogel-ogel akan menceritakan tentang kendala dan hal-hal yang disukai dari wawancara tersebut. Sebelum itu, saya Fadal Kapi dari Prestasi Pro. Kenalkan, nama saya Didin Ramanula dari Prestasi 1. Perkenalkan, nama saya Ritarsya dari nomor Prestasi 28. Perkenalkan, nama saya Farah Sosok-Azana dari Presensi 9. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayana Nafisa dari Presensi 9. Dan perkenalkan, nama saya Farah Firdina dari Presensi 9. Jadi kendala yang pertama yang kita hadapi itu pada saat mau melakukan wawancara terhadap ownernya itu hanya bisa pada satu waktu saja. Jadi kita rame-rame itu harus melakukan wawancara di waktu tersebut dan waktunya itu sore hari sehingga kita tidak bisa melihat langsung proses pembuatan ogel-ogelnya yang harus dilakukan di pagi hari. Dan untuk kendala yang kedua, karena tempat ogel-ogelnya itu berada di tepat samping jalan raya, otomatis saat wawancara ada banyak suara dari para pengendara yang masuk. Saat masuk ke bagian editor juga itu akan susah untuk mengeditnya karena susah untuk menghilangkan berbagai suara yang masuk ke dalam videonya. Kendala saat membuat naskah, apakah pertanyaan tersebut bahasanya sopan atau tidak, dan itu Lalu hal-hal yang kami sukai, yang pertama ibunya bisa diajak berwawancara, tidak seperti kelompok yang dibicarakan oleh kelompok lain kayak jutek gitu. Dan yang kedua, saya dapat mencicipi ogel-ogel yang merupakan makanan khas Pemalang. Walaupun saya udah pernah merasakannya dulu, tapi
saya merasa senang karena ini bersama teman-teman. Nah, Dan yang ketiga, saya merasa senang karena saya dapat mewawancarai seseorang. Apalagi ini pertama kali bagi saya, jadi bisa dibuat untuk pengalaman untuk kedepannya. Ya cukup segitu saja, mungkin cukup sekian dari kami kelompok Okel-Okel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.